adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi akan menjelaskan tentang koordinat Kartesius part 3. Jadi buat adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, yang pertama, Kak Devi akan menjelaskan tentang posisi atau koordinat suatu titik terhadap suatu titik acuan. Jadi yang pertama ini, Kak Devi punya koordinat Kartesius dan sebuah titik pada koordinat Kartesiusnya, namanya titik A. Kemudian itu adalah titik yang kedua, itu adalah titik acuannya. Jadi di sini titik acuannya adalah titik pusat 0,0. Jadi kalau untuk mencari posisi atau koordinat suatu titik terhadap suatu titik acuan di mana titik acuannya adalah 0,0, cara mencarinya itu seperti yang sudah Kak Devi jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi tinggal arahkan titik A ke sumbu X dan sumbu Y-nya, sehingga kita peroleh koordinat titik A-nya adalah negatif 2,3. Jadi dilihat ini kan, titik A ke sumbu X itu min 2, titik A ke sumbu Y itu 3, makanya jadi ya koordinatnya negatif 2,3. Jadi seperti itu caranya kalau menentukan koordinat suatu titik terhadap titik acuannya 0,0. Oke adik-adik semua, kalau tadi kan kita menentukan koordinat suatu titik terhadap titik acuan di mana titik acuannya adalah 0,0. Nah, sekarang kalau titik acuannya bukan 0,0 nih. Nah, di sini ada titik A dan titik K. Kita akan menentukan posisi atau koordinat titik A terhadap titik acuan K. Jadi di sini titik acuannya K, bukan 0,0 lagi. Nah, gimana nih caranya? Pertama, tentukan dulu koordinat titik A dan titik K. Arahkan titik A ke sumbu X dan sumbu Y. Kita peroleh koordinatnya negatif 3,3. Kemudian kita tentukan koordinat titik K, arahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita peroleh koordinat titik K-nya 3,1. Nah, di sini kalian harus tahu ini, ada koordinat titik awal dan koordinat titik acuan. Koordinat titik awal, di sini kan titik awalnya adalah A. Jadi koordinat titik awal itu dilambangkan dengan A, B koordinatnya. Kemudian koordinat titik acuan, di sini kan koordinat titik acuannya namanya titik K. Makanya di sini Kak Devi tulis K. Lambang koordinatnya adalah P, Q. Jadi kalian harus ingat dulu lambangnya ini ya. Kemudian untuk menentukan koordinat dari titik A terhadap titik acuannya itu dengan cara seperti ini. A dikurangi P, B dikurangi Q. Jadi itulah koordinat titik A terhadap titik acuannya. Jadi di sini kita tentukan dulu A, B, P dan Q-nya. A-nya negatif 3 kan? Jadi A sama B itu punyanya koordinat titik awal. Jadi di sini A-nya negatif 3, B-nya 3. Nah, sesuaiin sama ini ya. A itu koordinat titik X-nya, B itu koordinat titik Y-nya untuk titik awal. Sekarang tentukan P dan Q-nya. P-nya 3, P dan Q itu punyanya titik acuan ya. Sama, P itu adalah koordinat titik X-nya, Q itu adalah koordinat titik Y-nya. Di sini bisa dilihat P-nya itu 3 kan? Karena X-nya 3. Q-nya itu 1 karena Y-nya 1. Jadi kalian harus ingat ini ya. Setelah itu baru kita tentukan A dikurangi P-nya itu negatif 3 dikurang 3. Karena kan A-nya negatif 3, P-nya 3 tinggal dikurangi. Negatif 3 dikurangi 3 jadinya negatif 6. Terus B min Q-nya sekarang kita cari. B-nya kan 3, Q-nya 1, tinggal dikurangin. 3 kurang 1 jadinya 2.
Sekarang kita bisa tentukan jadinya koordinat titik A terhadap titik acuan K adalah negatif 6,2. Jadi seperti itu caranya untuk menentukan koordinat suatu titik terhadap titik acuan yang bukan 0,0. Jadi harus tentukan dulu koordinat titik awalnya, A, B-nya, terus koordinat titik acuannya, P, Q-nya, baru dicari dengan cara A min P, B min Q. Jadi seperti itu ya. Diingat cara-caranya, oke? Oke adik-adik semua, supaya lebih paham kita bahas contoh soal lagi ya. Jadi di sini ada koordinat kartesius, terus titik-titiknya itu melambangkan rumah-rumah seseorang nih. Ada rumahnya Cindy, Andi, Budi, Dedi, dan sekolah. Nah, kita disuruh cari nih posisi rumah Andi terhadap rumah Dedi. Bagaimana posisinya? Seperti apa koordinatnya? Jadi pertama, sama seperti tadi ya, ini kan posisi rumah Andi terhadap rumah Dedi. Berarti yang jadi titik awal itu siapa? Iya benar, titik awal itu adalah rumah Andi. Kemudian titik acuannya itu siapa? Rumah Dedi, karena kan terhadap rumah Dedi. Jadi rumah Dedinya yang titik acuan. Kalau tadi kan koordinat titik A terhadap titik K, berarti K itu adalah titik acuan karena terhadap si K gitu ya. Jadi kalau terhadapnya siapa, nah itu dia yang jadi titik acuannya. Pertama, tentukan dulu koordinat dari rumahnya Andi. Koordinat rumahnya Andi itu titik awal atau titik acuan tadi? Titik awal, bener banget. Berarti koordinat titik awalnya atau rumah Andinya itu adalah 4,3. Jadi arahkan rumah Andi ke sumbu X dan sumbu Y, nanti ketemu 4,3 ya koordinatnya. Untuk yang masih belum paham bisa lihat video Kak Devi sebelumnya ya. Terus koordinat titik acuannya dong ya. Kita harus cari siapa tadi koordinat titik acuannya? Rumah Dedi. Berarti arahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita peroleh titik acuannya adalah negatif 4, negatif 5. Sekarang untuk menentukan posisi rumah Andi terhadap rumah Dedi, apa yang harus kita tentukan? Iya benar banget, nilai A, B, P, dan Q-nya. A dan B miliknya koordinat titik awal, P dan Q miliknya koordinat titik acuan. Nah, di sini kita tentukan A-nya berarti 4, B-nya 3. Karena kan ini 4 dan 3 tadi kan. Si rumah Andinya koordinatnya. Terus P-nya negatif 4, P-nya negatif 4, Q-nya adalah negatif 5. Sudah ketemu A, B, P, dan Q-nya. Berarti kita masukkan ke A min P. A dikurangi P, A-nya 4, P-nya negatif 4. Jadi ini 4 dikurangi negatif 4 ya. Jangan lupa, jangan 4 kurang 4 aja, tapi 4 dikurangi negatif 4. Karena P-nya adalah negatif 4. Negatif ketemu negatif jadinya positif kan? Berarti jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. Sekarang kita cari B min Q-nya. B-nya 3, Q-nya negatif 5. Berarti 3 dikurangi negatif 5. Ya, sama. Berarti negatif ketemu negatif positif. 3 tambah 5 jadinya 8. Berarti posisi atau koordinat rumah Andi terhadap rumah Dedi adalah 8,8. Baiklah adik-adik semua, yang selanjutnya Kak Devi akan menjelaskan bagaimana caranya mencari jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Jadi di sini Kak Devi pastinya punya koordinat kartesius. Kemudian Kak Devi punya titik A yang pertama, kemudian ada titik B yang kedua. Kita mau cari jaraknya nih. Bisa sih ya, mungkin diukur pakai
penggaris nih, tapi kan lama dan bisa aja nggak tepat kan pengukuran kita. Jadi caranya itu seperti ini. Pertama, sama dulu nih, tentuin koordinat titik A dan B-nya. Koordinat titik A, arahkan berarti titik A-nya ke sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh koordinatnya negatif 3,4. Kemudian sekarang cari koordinat titik B, sama arahkan titik B ke sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh koordinatnya adalah 3,-2. Sekarang untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B, nah karena titik A dan titik B makanya di sini AB ya. Nanti kalau titik K dan L berarti KL di sini diganti ya, jangan AB lagi. Jadi disesuaikan dengan nama titiknya. Jadi caranya itu menggunakan rumus ini untuk mencari jarak antara dua titik. X akar pangkat 2 dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, di sini X1 dan X2 ini adalah koordinat titik X-nya. Y1 dan Y2 ini adalah koordinat titik Y-nya. Jadi di sini untuk nentuin X1 dan X2, Y1 dan Y2-nya itu bebas ya. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, misalkan titik A-nya yang jadi koordinat pertama. Berarti X1-nya nanti negatif 3, Y1-nya 4. Terus yang B-nya jadi koordinat titik yang kedua. Berarti X2-nya 3, Y2-nya negatif 2. Jadi kalian bisa tentuin mana yang jadi koordinat pertama, yang jadi koordinat kedua, itu nanti sama aja nanti hasilnya. Nah, di sini Kak Devi pilih yang titik A ini itu jadi koordinat yang pertama. Berarti X1-nya adalah koordinat titik X dari titik A ya, negatif 3. Kemudian X2-nya itu Kak Devi pilih yang punyanya B, berarti X2-nya 3. Terus Y1-nya itu kan tadi miliknya A ya, yang satu-satu ya, berarti Y1-nya adalah 4. Y2-nya itu miliknya B, yang 22 itu miliknya B ya, titik kedua itu miliknya B, berarti Y2-nya negatif 2. Ini kalian bisa tukar-tukar ya, nanti hasilnya pasti sama gitu. Jadi jangan berpatokan harus ini enggak, itu bisa ditukar-tukar, asalkan jangan ketukar nanti ya. X1-nya itu punyanya A, nanti Y1-nya miliknya B, jangan gitu. Jadi kalau X1 Y1-nya punya X1-nya punyanya A, berarti Y1-nya miliknya A juga. Kalau X2-nya punyanya B, berarti Y2-nya harus punyanya B juga. Jangan ketukar kalau yang itu. Nah, sekarang kita tentuin, kita masukin ke rumusnya ya. Berarti ini jadinya X1 min X2 pangkat 2. X1-nya negatif 3 dikurangi X2-nya 3, berarti negatif 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Y1-nya tadi kita punya 4 dikurangi Y2-nya negatif 2, berarti 4 dikurangi negatif 2 kuadrat. Nah, yang ini negatif 3 dikurangi 3 jadinya negatif 6 ya, negatif 6 pangkat 2. Kemudian ini 4 dikurangi negatif 2, min ketemu min jadinya plus. Berarti 4 ditambah 2 jadinya 6 ya. Berarti di sini 6 pangkat 2. Negatif 6 pangkat 2 itu 36. 6 pangkat 2 juga 36. Berarti jarak antara titik A dan titik B akar 36 ditambah 36 dijumlahin. Jadinya akar 72. Berarti jarak antara titik A dan titik B adalah akar 72. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang koordinat Kartesius part 3. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Jika kalian belum mengerti, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan seperti biasa, supaya tambah ngerti lagi dong ya, di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian beberapa latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa.